Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para perindu surga. Alkisah dahulu ada seorang raja. Ini raja yang hobinya berburu. Dia punya seorang menteri kepercayaan. Tidak pernah ini raja masuk ke hutan kecuali bersama menterinya. Suatu hari dalam sebuah perburuan, tangan sang raja terluka. Alkisah jempolnya. Kemudian dibawalah ke istana, para tabib melihat lukanya, tapi sayang disayang, semua menyatakan ini luka bukan luka biasa, ini luka beracun. Satu-satunya cara dalam rangka menyelamatkan jiwa sang raja adalah jempolnya harus diamputasi. Maka raja mulai galau, kalut, sedih. Dan sang raja memanggil menterinya. Menterinya terkenal dengan kebijaksanaannya dalam memberikan nasihat, dalam memberikan semangat. Tapi kali ini apa jawaban sang menteri? Ketika ditanya pendapatmu bagaimana menteriku? Semua tabib menyatakan jempolku harus diamputasi ini. Sang menteri mengatakan, wahai paduka raja, la'allahu khair. Bisa jadi memang itu keputusan terbaik buat paduka dalam pandangan Allah. Sang raja malah marah. Menterinya kemudian dimasukkan ke dalam sel, di penjara. Tapi apapun itu, jempol tetap diamputasi. Nah, setelah beberapa waktu jempol sudah sembuh, sang raja kembali kepada kebiasaan semula, berburu. Tapi kali ini tanpa menteri. Dalam perburuan inilah sang raja tersesat jalan. Dia bingung tidak bisa pulang. Akhirnya tertangkap oleh sekawanan kaum kanibal yang hidup di tengah hutan. Wah, ditangkaplah ini raja. Apalagi kelihatan badannya gemuk, segar. Maka kaum kanibal ini semuanya antusias, diikat sang raja, dibawa hendak disembelih persembahan untuk Tuhan yang mereka agung-agungkan. Tapi sebelum eksekusi, tiba-tiba kepala suku datang. Tahan sebentar. Ini persembahan untuk Tuhan kita, maka harus istimewa. Tidak boleh ada cacat. Maka segera dicek dulu nih, dari ujung rambut hingga ujung kuku kaki. Cek semuanya. Kalau ada cacat, maka tidak laku untuk persembahan bagi Tuhan kita. Maka kemudian mereka mengecek dari kepala hingga kaki. Ditemukanlah ternyata ini orang tanpa jempol. Udah buntung jempolnya. Dengan kondisi seperti itu akhirnya sang raja dilepaskan. Tidak laku ini buat tumbal, buat persembahan kepada Tuhan mereka para kaum kanibal. Sambil pulang ke istana, sang raja berpikir, ternyata gara-gara buntung si jempol ini, leherku selamat. Betul kata menteriku, berarti bahwa apa yang aku alami adalah keputusan terbaik menurut Allah. Setiba di istana, sang raja penasaran. Maka kemudian langsung dia temui menterinya dalam penjara. Wahai menteri, aku barusan mengalami hal begini. Ternyata betul katamu dulu. Semua keputusan Allah buat kita adalah yang terbaik. Nah, kalau aku sudah membuktikan, lalu bagaimana denganmu wahai menteri? Sekian hari, sekian bulan aku penjarakan dirimu di sini. Nah, apa kata sang menteri? Wahai paduka raja, bukankah biasanya Anda itu tidak pernah keluar berburu kecuali bersama saya? Tapi Allah takdirkan Anda memenjarakan saya di sini, sehingga otomatis Anda tidak mengajak saya berburu bersama-sama. Bayangkan kalau kita berdua keluar berburu, kedua-dua kita semuanya tersesat, ditangkap kanibal. Anda mah selamat, nggak punya jempol, tapi saya utuh. Dari atas sampai bawah saya semuanya utuh.
tentulah saya yang akan dikorbankan. Saya yang akan jadi mangsa para kanibal. Maka ternyata bagi Anda kehilangan jempol itu keselamatan. Bagi saya masuk penjara itu juga ada panjang umur. Maka inilah ternyata para pemirsa yang dirahmati Allah. Semua yang kita alami, takdir Allah yang menimpa kita, itu pasti yang terbaik buat kita. Tidak pernah Allah menakdirkan sesuatu kok tiba-tiba meleset ataupun salah dari rencananya. Maka disinilah kita perlu menata hati untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah dalam setiap apapun yang kita alami, musibah yang menimpa kita. Bisa jadi 5 menit lalu kita merasa marah, kita kecewa. Ini ada air di pinggir jalan, tahu-tahu ada mobil ngebut, kemudian air itu menyiprat ke baju kita yang putih, baru kita pakai untuk masuk kantor, masuk kerja, kita marah-marah. Tapi siapa tahu 5 menit setelah kita marah-marah, tiba-tiba ada mobil truk kehilangan kendali, menabrak tempat pas di tempat kita tadi berdiri, posisi kita tadi berdiri. Kadang-kadang Allah menyentil kita dengan masalah, tapi sebenarnya Allah ingin mendekatkan diri kita agar semakin dekat kepadanya. Kadang-kadang Allah timpakan kita sakit, tapi ternyata sebenarnya Allah ingin menarik kita ke dalam rahmatnya agar kita ingat kepada Allah. Maka kenapa dulu Fir'aun itu selalu menyombongkan diri, tidak bisa dinasihati? Kenapa? Karena Fir'aun tidak pernah diberikan teguran, ujian, nggak pernah sakit, masuk angin aja nggak pernah. Semua fasilitas ada, kaya raya, dihormati, disembah, tentaranya banyak. Apapun yang dia katakan, semua mengatakan siap paduka raja. Sakit nggak pernah, punya masalah nggak pernah, dihormati. Lama-lama kalau begini terus, seseorang akan menjadi jumawa, lupa bahwa dia sebenarnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ditimpa masalah, ada sakit, kehilangan harta benda, dan apapun itu yang tidak mengenakkan, kok kemudian dengan itu kita ridho, kita kemudian ingat kepada Allah, disitulah ternyata Allah ingin menarik kita ke dalam lingkaran rahmatnya, agar kita tidak jauh-jauh dari Allah. Kita selalu berada di dalam area yang di situ ada kasih sayang Allah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin, wala hammin wala hazanin, wala adha. Tidaklah menimpa seorang muslim rasa letih, rasa sakit, rasa gelisah, rasa gundah, rasa sedih, hatta syaukah, sampai-sampai sepotong duri, allati yushakuha, yang menusuk badannya, illa kaffarallahu biha min khotoyah, kecuali sebenarnya dengan itu Allah ingin mengampunkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Kita jatuh kepleset, sakit, keseleo, disitulah Allah sebenarnya ingin menggugurkan dosa kita. Jangankan dosa dicabut, ban dicabut saja sakit. Maka kadang-kadang Allah ingin menggugurkan dosa kita. Ada sakit sedikit misalnya, keseleo, kepleset. Ini semuanya adalah kalau kita hadapi dengan baik sangka, tidak protes, menyalahkan Allah, tapi dihadapi dengan ridho, ikhlas, sabar, husnudzon. Maka apapun yang kita alami, di baliknya ada kebaikan. Dan kebaikan yang luar biasa adalah ampunan. Ampunan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Maka apapun yang kita alami hari ini, yakin Allah tidak pernah mengharapkan keburukan untuk kita. Apapun yang menimpa kita saat ini, yakinlah di balik itu ada anugerah istimewa yang Allah siapkan untuk kita semuanya. Selalu berprasangka baik kepada Allah, dan prasangka yang baik inilah menjadikan Allah tambah dekat, Allah tambah cinta, kita pun jadi ridho. Inilah yang akan membawa kita
ke dalam kebahagiaan di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.